Berdiri mah. Ya kita berdiri mah. Ayo coba. Pernah apa jaketnya? Hah? Coba jaketnya lo. Ya itu buka itu. Buka. Aji kan? Bener di jaketnya. Aja. Kontainer ya? Iya. Di apa kontainer? Hah? Coba sih. Buka. Ria. Hah? Iya wes. Saya tengok gua. Kandangnya siapa? Wah, Ria. Apa Ria? Nah. Terus, udah, ya wes. Simpan. Ya tuh. Adingnya ada. Bener, ini enggak, Ki? Adingnya ada, bener. Hah? Arya. Ya wes, simpan. Ya, simpan. Sip, mantap. Ya, sini ya. Sebelah mana? Iya, rombongnya kan nggak ada wis itu. Ah. Motormu di mana? Motornya ini parkir di mana? Ya. Iki kan ya? Vespa iki. Simut. Lu sancuk Melayu bangsat. Aman baik. Sip. Mantap. Iya, Pak. Iya, tapi plat nomornya sudah diganti, Pak. Iya. Diganti sudah. Ini diganti. Joknya diganti. Dipasang tutup aja ini. Plat nomor sudah diganti. Ada kan? Betul, Pak. Ke Polsek, Pak. Ya dibawa ke Polsek aja dulu ya. Ya, angkanya sama. Benturan antar subsistem dalam penegakan hukum. Keempat, diperlukan harmonisasi hukum, menyelaraskan melalui FGD ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi kita semua untuk menyampaikan ide kritis. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaaf. BNN itu sebetulnya undang-undang narkotika yang mati. BNN itu dengan perpres keberadaannya. Itu kan juga lembaga negara penunjang. Tetapi itu di undang-undang pemilu, bukan undang-undang Bawaslu. Nah, oke. Jadi berikutnya adalah bahwa
yang menjalankan lembaga negara itu disebut pejabat negara. Nah, pejabat negara mengingat dikategorikan sebagai pejabat negara setingkat menteri. Juga lucu di undang-undang pemilu itu yang disebut pejabat. Jadi ada keterpaduan pandangan tentang konsep yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana di antara yang paling sulit. Terlepas memang misalnya ada fakta bahwa ada perbedaan misalnya tingkat pendidikan di berbagai lembaga penegak hukum. Dia terlalu sangat mutlak ketika kita kalau KUHP kita ini jauh patut RUU KUHP harus membicarakan tentang nonsen. Nah, baik lalu P menurut saya pasal 12 ayat 8 karena memang ya, ada mekanisme yang bisa ditempuh, ada mekanisme yang kewenangan lembaga institusi penegak hukum. Pada waktu bapak saya masih dinas, saya juga sampai pensiun. Waktu itu saya KUHP, hukum acara pidana. Karena saya KUHP sedang berlaku, mulai berlaku. Jadi KUHP itu berlaku 1 Januari 82. Disahkan 3, berarti kan besok paginya 1 Januari 82. Mulai menerima mata kuliah hukum acara pidana. Eksekutor dan kewenangan lain. Sebagai penuntut umum, penuntutan dan eksekutor. Sebagai kelembagaan punya dua. Kita agak kacau dengan hal yang ini. Polri dan institusi yang lain yang memiliki kewenangan yang sama. Hal tersebut bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Itu kan juga memiliki kewenangan sengketa kewenangan yang berwenang berbagai konstitusi atau menafsir tentang konstitusi. Itu biasanya tetap disahkan saja dulu. Nanti kalau ternyata bermasalah, evaluasi. Nah itu biasanya seperti itu, Prof. Nah, kalau memang ini tetap dilanjutkan seperti ini, disahkan. Akademisi ya, termasuk dengan mahasiswa, termasuk para undangan, itu sebenarnya ingin memberikan kontribusi dengan pemikiran yang positif dan progresif. Bagaimana sebenarnya gitu ya, sistem peradilan pidana nanti dengan adanya RKUHP itu bisa smooth dan akomodatif kan gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan dari sisi saya, kita harus catat betul ya persoalan-persoalan kewenangan di level lembaga aparat penegak hukum yang kalau itu distortif, ambigu, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Sehingga pada saat nanti KUHP itu diundangkan, ya, maka sudah bisa dipastikan bahwa prinsip sistem peradilan pidana itu terpenuhi. Ya, tujuannya jelas, kewenangan masing-masing organ jelas, tidak ambigu dan tidak overlapping. Ya. Nah, nanti yang perlu dicermati adalah di peraturan peralihan juga. Seperti kemarin kita berkaca pada pasal 284 ayat 2 KUHP kemarin yang menimbulkan masalah, maka yang namanya aturan peralihan nanti di RKUHP kalau nanti diundangkan maka itu harus smooth, jangan sampai menyisakan persoalan-persoalan hukum acara yang akhirnya memunculkan undang-undang sektoral tadi ya. Nah, kalau kita kembali lagi pada strict kita di pasal 284 ayat 2, itu kan sebenarnya setelah 2 tahun transisi itu kan sebenarnya harus sudah usai kan gitu. Hanya saja setelah ini usai, tahu-tahu muncul hidupkan kembali undang-undang sektoral yang lain kan gitu. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus dieliminir dan yang terpenting adalah siapapun pembentuk undang-undang itu ya, baik dia pemerintah maupun legislatif, harus memahami semuanya secara komprehensif. Jangan sampai nanti ada tercecer kewenangan, karena kewenangan yang tercecer sehingga ambigu dan tidak terakomodir itu sangat cenderung untuk mendestruksi ya hak asasi manusia, terutama warga negara yang terkena dari persoalan-persoalan hukum acara tadi. Akan timbul masalah antara invasi. Oh iya, makanya tadi yang namanya sistem peradilan pidana itu kan
dengan diferensiasi fungsional itu diinginkan jangan sampai ada friksi-friksi kewenangan gitu ya. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa dengan frasa kewenangan lain gitu ya yang dimiliki jaksa itu kan menimbulkan problematika yang sangat luar biasa, sehingga di situ pun muncul 3 pendapat kan. Ada yang pendapat bahwa dengan frasa kewenangan lain itu ada 3 pendapat variasi. Pendapat yang pertama yang mengatakan tidak jelas ya. Ada juga mengatakan oh dia masih berwenang untuk melakukan penyidikan terutama tipikor. Kalau saya termasuk yang berpendapat tidak ada kewenangan untuk melakukan penyidikan terutama penyidikan tipikor. Itu.